7 cara menata ruang tamu agar tamu merasa bahagia dan nyaman. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo ibu-ibu semua, semoga ibu-ibu semua sehat selalu dan bahagia terus ya. Jujur deh, siapa yang kalau ada notifikasi WhatsApp grup bilang mau ada acara arisan atau sekadar serbu-serbu cantik ke rumah, langsung mendadak pusing 7 keliling dan pengen renovasi rumah saat itu juga. Padahal saldo M-Banking lagi menangis bombay. Fenomena tamu dadakan atau kerabat yang datang di musim liburan begini emang bikin adrenalin kita para ibu muda lebih kencang daripada dengar suara tukang paket. Apalagi kalau kondisi ruang tamu lagi penuh sama jemuran kaos kaki yang belum kering atau mainan anak yang bertebaran layaknya ranjau darat yang siap meledak kapan saja. Padahal menurut artikel di laman desain interior kekinian, kenyamanan ruang tamu itu bukan soal seberapa mahal sofa kita, melainkan soal bagaimana energi dan tata letaknya bisa membuat orang betah berlama-lama tanpa merasa seperti sedang numpang di gudang logistik. Makanya penting banget buat kita bahas ini, supaya kalau ada tetangga julid mampir, mereka nggak punya celah buat ngomongin debu di atas bingkai foto kita di grup sebelah. Jadi, mari kita bongkar rahasia, supaya ruang tamu kita jadi zona nyaman yang hakiki dan penuh cinta. Cara yang pertama adalah soal pencahayaan yang pas, karena jangan sampai tamu kita merasa lagi diinterogasi pengawas gara-gara lampu putih yang terlalu silau, atau malah merasa lagi di dalam gua karena terlalu redup. Gunakan lampu yang agak hangat atau manfaatkan cahaya matahari alami supaya wajah tamu kita terlihat glowing maksimal, meskipun mereka belum sempat pakai bedak. Persis seperti kalau kita lagi pasang filter cantik saat mau posting foto di status WhatsApp. Kedua, pastikan sirkulasi udara itu juara dunia dengan cara buka jendela lebar-lebar atau nyalakan pengharum ruangan yang aromanya menenangkan seperti bau toko kue, bukan bau terasi sisa masak tadi pagi. Bayangkan kalau tamu masuk langsung disambut aroma lavender yang segar, mereka pasti bakal lupa kalau tadi niatnya mau nagih utang, atau sekadar mau tanya, kenapa kita belum juga nambah anak kedua? Langkah ketiga yang gak kalah penting adalah soal penataan tempat duduk yang intim, dan jangan bikin tamu harus pakai urat leher buat ngobrol gara-gara sofa. Diletakkan berjauhan seperti hubungan kita dengan mantan di masa lalu. Atur kursi agar saling berhadapan, tapi tetap kasih ruang buat kaki, supaya nggak ada insiden dengkul ketemu. Dengkul yang bikin suasana jadi canggung luar biasa. Keempat, kita harus berani jadi pengawas barang tak berguna, dengan menyingkirkan semua perintilan yang bikin rumah terasa semrawut dan sumpek. Kadang tanpa sadar, barang-barang kecil yang kelihatannya sepele justru numpuk di sudut rumah, di atas meja, di rak, bahkan di kolong kursi sampai bikin suasana jadi penuh dan bikin kepala ikut penat. Padahal, ruang yang lapang itu bukan cuma enak dipandang, tapi juga bikin jiwa terasa lebih tenang, hati lebih nyaman, dan pikiran gak gampang ruwet. Rumah yang rapi itu seperti kasih napas baru buat penghuninya, jadi aktivitas sehari-hari terasa lebih ringan dan gak bikin stres duluan hanya karena lihat barang berserakan di mana-mana. Contohnya itu koran lama, majalah bekas, kardus belanja online, atau tumpukan katalog diskonan bulan lalu yang sebenarnya sudah nggak dipakai lagi. Daripada terus disimpan sampai menguning, berdebu, dan makan tempat, mendingan langsung dipilah lalu dikilokan saja buat nambah uang jajan cilok atau es teh sore hari. Selain rumah jadi lebih lega, kita juga bisa dapat sedikit tambahan uang daripada barang-barang itu cuma jadi sarang nyamuk, tempat debu berkumpul, dan bikin ruang tamu kelihatan penuh sesak. Belum lagi kalau ada tamu datang, rumah yang lebih rapi dan lega, bikin suasana jadi lebih nyaman, dipandang dan bikin kita sendiri juga lebih percaya diri, menerima tamu tanpa buru-buru, beberes dadakan. Masuk ke cara kelima,
yaitu soal sentuhan dekorasi hijau alias tanaman dalam ruangan yang bisa jadi pemanis alami sekaligus penyaring polusi dari curhatan tamu yang kadang agak beracun. Nggak perlu pohon beringin juga ya, Bu. Cukup taruh satu pot kecil sukulen atau lidah mertua di sudut meja supaya suasana terasa lebih hidup dan segar dilihat mata tanpa bikin kita repot menyiramnya tiap detik. Keenam, sediakan meja kecil yang gampang dijangkau untuk menaruh gelas, piring kecil, atau camilan supaya tamu nggak bingung mau menaruh gelas tehnya di mana. Soalnya kalau tidak ada tempat yang jelas, ujung-ujungnya gelas diletakkan di lantai, di sudut karpet, atau bahkan di dekat area lalu lalang anak-anak yang lagi aktif-aktifnya berlari ke sana kemari. Nah, kondisi seperti itu sebenarnya cukup berisiko. Karena gelas bisa gampang tersenggol kaki kecil mereka, tumpah kemana-mana, bikin lantai licin, bahkan bisa memecah suasana nyaman yang tadinya sudah hangat jadi sedikit panik. Belum lagi kalau yang tumpah teh panas atau kopi, tentu kita jadi ikut khawatir juga. Makanya, keberadaan meja kecil ini sering terlihat sepele padahal perannya penting banget. Ibaratnya meja itu adalah pendukung utama dalam drama perjamuan kita. Mungkin ukurannya kecil dan jarang jadi pusat perhatian. Tapi, fungsinya krusial untuk menjaga ritme acara tetap nyaman, rapi, dan sopan. Dengan adanya meja kecil, tamu jadi merasa lebih santai, karena ada tempat aman untuk menaruh minuman, camilan, handphone, atau bahkan tisu tanpa harus serba bingung sendiri. Suasana ngobrol pun jadi lebih enak, lebih tertata, dan semua orang bisa fokus menikmati obrolan tanpa repot memikirkan gelas yang rawan tumpah. Selain itu, meja kecil juga memberi kesan bahwa kita benar-benar memikirkan kenyamanan tamu sampai ke detail-detail sederhana. Kadang justru hal kecil seperti inilah yang bikin orang merasa dihargai dan betah berlama-lama di rumah kita. Tidak harus meja mahal atau estetik ala cafe Pinterest, yang penting bersih, kokoh, dan mudah dijangkau dari posisi duduk. Bahkan, meja mungil sederhana pun sudah cukup membantu menciptakan suasana kumpul yang lebih nyaman, hangat, dan minim drama tumpahan teh di tengah sesi gibah positif yang penuh hikmah itu. Terakhir yang ketujuh adalah soal sentuhan personal seperti bantal sofa yang empuk atau karpet yang lembut yang bikin tamu merasa disambut dengan tangan terbuka layaknya keluarga sendiri. Kalau semua sudah tertata rapi dari urutan 1 sampai 7, saya yakin tamu bakal merasa bahagia dan nyaman sampai-sampai mereka mungkin lupa jalan pulang dan pengen menginap sekalian di sana. Namun Bu, pada akhirnya kesimpulan dari semua ini adalah rumah yang nyaman, bukan cuma soal barang mewah, tapi soal hati kita yang lapang dalam menyambut siapapun yang datang berkunjung. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, pengen terlihat sempurna di mata orang lain, sampai lupa kalau fungsi utama rumah adalah tempat berbagi kebahagiaan dan bukan sekadar galeri pameran. Mari kita lebih reflektif bahwa setiap debu yang kita lap dan setiap bantal yang kita rapikan adalah bentuk ibadah sederhana dalam memuliakan tamu yang membawa berkah ke dalam hunian kita. Tetap semangat buat para ibu hebat yang selalu berusaha memberikan yang terbaik buat keluarganya. Karena meskipun rumah kita nggak seluas lapangan bola, kasih sayang di dalamnya harus lebih luas dari Samudra Hindia. Nah, demikian dulu dan terima kasih sudah sabar dengerin cerita dan curhatku. Sampai ketemu di video-video berikutnya.